Sampai ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menampakkan diri padamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana ini yang Tuhan firmankan, ini yang sebetulnya menjadi modal, saudara, yang Tuhan berikan kepada Musa. Modal apa? Yang kita lihat secara mata tidak ada modal yang Tuhan berikan sebetulnya. Ya. Yang saya mau katakan, saudaraku, inilah modal yang Tuhan berikan kepada Musa ketika Musa diutus. Atau dalam bentuk yang lain, saya melihat begini, Fir'aun buat Musa adalah tantangan. Jadi saya juga boleh katakan, saudaraku, inilah modal untuk yang Tuhan berikan kepada Musa ketika Musa menghadapi tantangan. Dan saya juga mau bilang kepada saudara, ini juga yang sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita. Satu modal, saudaraku, ketika apa? Ketika kita harus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Dan kita tahu bersama hari-hari ini tantangan itu masih begitu besar kita hadapi, begitu kuat kita hadapi. Dan saya mau katakan, tidak salah saudara, bahwa inilah modal yang Tuhan berikan kepada Musa, dan modal yang sama juga Tuhan berikan juga kepada saya dan saudara. Kita tidak tahu COVID ini kapan selesainya. Bahkan kalau saudara melihat tambah kesini tambah parah, saudara. Ya. Tambah tidak menentu. Jakarta sudah Senin akan PSBB lagi. Kita tidak tahu Cirebon dan bagaimana keadaannya, saya juga tidak mengerti, saudara. Bagaimana tindakan yang kita harus buat. Tetapi yang saya mau katakan, Bapak saudara, ini adalah sebuah tantangan. Sama seperti Musa ketika dia akan berhadapan dengan Fir'aun, itu adalah sebuah tantangan. Ya. Betul, dalam kaitannya sebagai utusan Tuhan, pelayanan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan, saudara. Tetapi dalam bentuk yang lain buat saya, Fir'aun itu ada sebuah tantangan buat Fir'aun. Ya, dan waktu Fir'aun diutus untuk menghadapi tantangan itu, dia harus berhadapan dengan tantangan itu. Sama halnya saya katakan, kita juga sedang berhadapan dengan tantangan yang seperti itu. Ya, saudara, dalam hidup ini kita sedang menghadapi tantangan krisis ekonomi, tantangan COVID dan lain sebagainya. Tetapi ini juga sekali lagi saya dapatkan ini menjadi modal yang Tuhan berikan. Modalnya apa? Sepertinya kalau kita lihat sudah secara kasat mata yang tadi saya katakan, sepertinya apa sih yang Tuhan kasih modal? Modal apa? Tidak ada. Tetapi inilah yang sebetulnya Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara juga, bahwa inilah yang jadi modal kita. Apa itu, saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, pertama, saudaraku, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat.
Yang pertama, saudara, apa yang ada di tangan kita? Ya. Lalu kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudaraku, ulurkan tanganmu, saudara, masukkan ke kantong, lalu kemudian tangan itu berubah jadi kusta. Ini hal-hal yang sederhana, saudaraku. Ini bicara tentang modal apa yang ada sama kita, Tuhan bisa pakai untuk memberkati saya dan saudara. Amin, saudara. Apa yang ada sama kita, nggak usah cari di luar, nggak usah cari yang macam-macam, nggak usah berharap yang besar-besar, saudara. Kalaupun yang ada sama kita itu sederhana, tongkat mungkin, itu hal yang sangat sederhana. Tangan itu bicara tentang sesuatu yang modal dasar kita, itu tangan, saudara. Tetapi Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana itu jadi sesuatu yang luar biasa. Mengertilah bahwa apa yang Tuhan sudah berikan sama kita, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, dimulai dari hidup kita sendiri, dari apa yang ada sama kita. Jadi nggak usah cemburu sama orang lain dengan segala potensinya, dengan segala modal yang dia miliki. Bahwa Tuhan bisa memberkati kita lewat apa yang ada sama saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Berkali-kali saya pernah cerita, saudara, bahwa saya itu nggak bisa mikir lama. Saya itu nggak bisa mikir lama yang mikir lama jelimet tuh, saudara. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Saya kalau merenungin, kalau belajar lihat firman Tuhan, nggak bisa yang namanya terus lama sampai 1 jam gitu. Nyiapin firman Tuhan sampai 1 jam, 2 jam, saya nggak mampu. Ada kawan-kawan saya yang kalau nyiapin firman tuh bukan cuma berjam-jam, berhari-hari, sudah. Nanti sudah berjam-jam, besok dibuka lagi, diteliti lagi, apa. Saya nggak bisa, otak saya nggak kuat. Sudah. Kalau saya nyiapin firman, ya saudara ya. Kalau saya nyiapin firman, setengah jam saya sudah mesti diam, ambil makanan, ngemil dulu, saudara. Ini saya, saudara. Ya. Nanti ini dulu lihat TV, nanti balik lagi gitu, sudah. Ya kayak gitu saya. Saya nggak bisa yang namanya mikir lama terus gitu, nggak bisa. Nggak, jadinya ngeblank. Jadinya jadi apa ya? Jadi nggak ketemu gitu. Jadi saya mengakali dengan cara seperti itu. Dan hebatnya Tuhan, saudara, hebatnya Tuhan. Tuhan pakai kelemahan saya jadi sesuatu yang luar biasa. Iya, saudara. Tuhan pakai kelemahan saya, ya, yang saya nggak bisa mikir lama, tapi itulah yang Tuhan pakai. Saya doa pagi, baru saudara, berkali-kali saya sampaikan. Saya doa pagi. Saya duduk di sini, saya baru cari. Saya duduk di sini, saya baca, saya baru cari. Saya nggak bisa tuh di rumah, gitu, nggak bisa. Saya duduk nih, saudara, ya 6.30. Saya baca, baru saya kemudian saya minta kemurahan Tuhan untuk bisa kasih petunjuk, teman. Artinya begini, saya cuma bilang bukan sayanya, saudara, bukan saya, tapi Tuhan pakai kelemahan saya jadi sesuatu yang luar biasa. Ada amin, saudara. Artinya begini, kelemahan saudara Tuhan bisa pakai jadi sesuatu yang luar biasa. Bahwa kelemahan kita tuh bukan sesuatu yang apa gitu. Kita bukan bicara kelemahan yang negatif, ya saudara, ya. Tapi kekurangan kita, ya, keterbatasan kita, ya itulah lebih pas. Saudara. Keterbatasan kita bisa dipakai. Saudara, saya pernah dengar, nggak tahu benar atau enggak, yang namanya brownies tuh katanya itu tuh bolu gagal. Iya kan, saudara? Brownies tuh itu tuh bolu gagal. Bolu yang gagal dicoba lagi, mengkonon maning jadi, dicoba lagi mengkonon lagi. Akhirnya ditawarin sama orang, kok enak ini. Ya udah bikinnya bolu kayak gini aja, jadi brownies namanya. Sebenarnya itu bolu gagal, bolu yang dibuat sama orang yang nggak bisa bikin bolu. Ya, bayangin. Saya bisa anggap ini, saudara. Ya, artinya gini, Tuhan kita tuh hebat, ada amin, saudara. Bahwa Tuhan bisa pakai kelemahan kita, kekurangan kita jadi sesuatu yang luar biasa.
Kadang-kadang kalau kita bicara Tuhan, saya pengen begini sih, lengkapi saya senjatanya, pedangnya Tuhan, ya perisainya, baju sirahnya. Kalau belum musim pistol juga Tuhan udah buat pistol aja kan sama saya, sama granatnya Tuhan, sama itunya meriamnya. Padahal saudara, apa yang ada di tangan kita, bahkan apa yang ada jadi modal dasar kita, Tuhan bisa pakai itu jadi sesuatu yang luar biasa. Ada amin saudara. Membawa kita pada kemenangan. Ada amin saudara. Enggak, ini bukan cerita dongeng, ini bukan lagi. Saya juga tidak bilang bahwa ya udah kita nggak boleh melengkapi diri, ya udah jangan melengkapi diri, ya udah jadi seperti apa adanya. Bukan juga, enggak. Saya juga nggak bilang bahwa ya udah nggak usah sekolah tinggi, udah nggak usah sekolah, nggak usah punya pengetahuan, ya bego saudara, nggak boleh ngomong begitu, nggak bisa, ya. Tapi maksud saya, ketika pun yang ada sama kita cuman itu gitu. Ketika pun yang ada sama Musa cuma tongkat. Ketika pun yang ada sama Musa apa? Ya tangannya Musa. Ketika pun yang ada sama Musa cuma apa saudara? Cuma yang ada di sekitar Sungai Nil. Yang ada di sekitar Musa itu cuma yang ada di sekitar. Dan terbukti saudara ya, waktu awal-awal COVID, bagaimana orang mulai berpikir keras, mulai bisa berbuat banyak hal, ya. Masak mulai bisa, bikin kue mulai bisa, dan itulah yang namanya apa yang Tuhan berikan sama kita, modal dasar. Dari tangan kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada amin saudara. Artinya gini loh saudara, ketika tantangan itu datang, bahkan mungkin beberapa minggu ke depan, mungkin juga tantangan itu juga datang lagi sama kita. Lewat apa? Lewat PSBB, lewat apa macam-macam. Dimana seperti yang mentok lagi jalan kita. Tetapi percayalah, Tuhan bisa memberkati kita dengan cara-cara yang sederhana. Ada amin saudara. Dengan hal-hal yang sederhana. Ini loh Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan itu sudah memberikan modal kepada kita. Makanya saudaraku, ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa dalam dirinya Tuhan sudah ada yang Tuhan sudah taruhkan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Makanya ada perumpamaan 1 talenta, ya saudara, 2 talenta, 5 talenta. Lalu kemudian orang yang punya 1 talenta ini kubur talenta ini di bawah dalam tanah. Karena dia apa? Karena bukan kecil, tapi karena dia tidak mengerti seberharga apa 1 talenta itu. Yang saya pernah katakan, 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau upah 1 hari orang kerja. Kalau di luar negeri, saudara, kalau di Singapura upahnya 1 hari bukan lagi 1 hari, 1 jam per jam. Jadi kalau dia kerja misalnya 6 jam, 7 jam, ya saudara, itu sudah kali berapa? Kalau di Indonesia saja, ya kita pakai ukuran 100.000 atau 75.000, 100.000 yang gampang dikalikan, sudah berapa? 6.000 dinar kali 100.000. Karena 1 dinar itu harga dari 1 orang kerja 1 hari, upah, ya. Jadi kalau 100.000 kali 6.000 dinar, 1 talenta itu 6.000 dinar. Besar. Artinya apa? Tuhan kasih modal sama kita itu cukup untuk kita menjalani hidup ini. Ada amin saudara. Dengan segala tantangannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Saya tidak menggambarkan Fir'aun itu, Musa dan Fir'aun itu adalah sebuah pelayanan ya saudara. Tidak. Tetapi yang saya lihat saudara, bahwa Musa ketika dia menghadapi Fir'aun itu, sekali lagi yang saya katakan, buat Musa, Fir'aun itu tantangan besar dalam hidup. Dan hari-hari ini saya katakan relevan saudaraku cerita tentang itu, bahwa kita sedang berhadapan dengan tantangan ekonomi, ya, tantangan bisnis yang kita sedang hadapi. Kalau PSBB lagi, sudah Jakarta sudah PSBB, orang pengusaha sudah kekederan. Karena sudah nggak boleh lagi orang kerja di rumah katanya.
di kantor, datang di kantor, orang mesti kerja di rumah. Cirebon juga angka itunya, kasusnya naik, semakin naik. Tapi saya bersyukur kita dapat firman ini, saudara. Ya, firman yang menguatkan setiap kita bahwa jangan takut. Allah sudah membekali kita dengan sesuatu yang luar biasa. Ada amin, saudara. Allah sudah membekali kita dengan kemampuan untuk kita bisa menghasilkan sesuatu. Ketika pun alat-alat yang kita pakai atau sarana-sarana yang kita pakai nggak bisa lagi menunjang, nggak bisa lagi menghasilkan, tapi tangan kita, segala sesuatu yang terbatas ini, yang orang bilang terbatas, yang nggak ada artinya, tapi kita bisa pakai itu untuk sesuatu yang bisa menghasilkan, saudara. Tuhan bisa pakai dengan sarana-sarana yang ada di sekitar kita. Kuncinya cuma satu, ya. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah malas dan jangan pernah menyerah. Ada amin, saudara. Kuncinya cuma itu. Jangan pernah malas dan jangan pernah menyerah. Oh, kita masih bisa melakukan, masih bisa menghasilkan sesuatu, masih kita bisa mengalahkan tantangan ada di depan kita. Dan ternyata betul, Musa bisa mengalahkan Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Tolong kita ya, saudara, supaya apapun, saudaraku, kita tetap optimis dalam hidup ini. Ada amin, saudara. Kita tetap bergairah dalam hidup ini, ketika pun keadaannya mungkin berubah. Artinya begini juga, saudaraku, ya, Tuhan lagi bilang sama kita, berinovasi. Ya, ketika tongkat nggak bisa buat apa-apa, tangan, ya, tangan nggak bisa buat apa-apa, sungai Nil bisa dipakai. Itu juga bicara tentang inovasi. Ya, artinya gini, kalau kita mentok di satu jalan, ya udah gitu, sudah cari jalan yang lain. Jadi jangan terus diterusin, udah mentok, gitu, sudah. Makanya apa? Tuhan kasih sama Musa apa yang di tangan? Tongkat. Ketika tongkat kemudian misalnya nggak bisa jadi solusi, benar kan, saudara? Tongkat ternyata nggak bisa jadi solusi. Karena apa? Karena penyihir Mesir, penyihirnya Fir'aun bikin ular juga, ya. Penyihirnya juga lempar tongkat juga, saudaraku. Lempar tongkat jadi ular juga, walaupun ular mereka dimakan sama ularnya Musa. Ternyata tongkat nggak bisa jadi solusi. Tangan juga nggak bisa jadi solusi. Ya, Musa masukin ke dalam kantongnya, sudah, lalu kemudian jadi berubah kena kusta. Masukkan lagi, sembuh lagi. Ternyata juga nggak bisa jadi solusi. Akhirnya apa? Sungai Nil sekarang. Ternyata sungai ini juga nggak bisa jadi solusi juga. Tapi paling tidak itu jadi sebuah alternatif gitu, sudah. Itu jadi jalan yang lain, saudara. Kenapa? Karena bukan karena ini bukan solusinya, tapi karena nanti kita lihat Fir'aun keras hati. Karena ternyata air sungai ini jadi darah, saudara. Enggak juga diladeni, iya kan? Sungai ini jadi darah. Harusnya itu sebuah pukulan keras buat Fir'aun. Dia bertobat, tapi akhirnya keras hati lagi. Sebetulnya bukan tidak ada solusi, tapi karena yang dihadapinya ini bebel. Itu yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa hidup ini harus bisa berinovasi. Ketika jalan yang satu mentok, cari jalan yang lain. Ketika jalan yang kedua juga mentok, cari jalan yang lain. Dan pasti kita ketemu jalan keluarnya. Ada amin, saudara. Ya. Akhirnya artinya apa? Jangan pernah kenal kata menyerah gitu, saudara. Jangan pernah hands up sama yang namanya masalah, tantangan kehidupan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah lihat,
Ayat 21 sudah. Ayat 21. Sama-sama kita baca ayat 21. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tangan kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, ini pertanyaan buat saudara, ya. Saudara bisa jawab di hati saudara saja. Pertanyaannya gini, kita kan tahu Firaun akhirnya keras hati. Yang jadi pertanyaannya nih saudara, ya, yang jadi pertanyaannya, Firaun hatinya dikeraskan atau memang sudah keras duluan? Jadi jawab ya saudara, jawab di hati saudara. Firaun ini keras karena hatinya dikeraskan sama Tuhan, atau memang sudah keras duluan? Keras duluan. Keras duluan. Memang artinya keras. Makanya karena dia keras, udah akhirnya dikerasin sama dia. Hati-hati. Itu yang paling menakutkan itu. Dalam hidup di saudara, ya, yang paling berbahaya kalau sampai Tuhan mengeraskan hati kita. Kenapa? Karena sesungguhnya karena kita tidak pernah mau bertobat. Sampai akhirnya Tuhan bilang, terserah. Keras. Akar PDW, akar PIRA. Kayak gitu. Karena pertanyaan ini bukan, pertanyaan ini sama seperti pertanyaan gini. Sebetulnya ini pertanyaan buat saya nih, saudara, pertanyaan bodoh. Mana duluan, telur atau ayam gitu? Buat saya ini pertanyaan bodoh. Telur dulu atau ayam dulu? Wong Tuhan kan nggak pernah menciptakan telur. Amin. Amin saudara. Tuhan kan nggak pernah menciptakan telur. Yang Tuhan ciptakan tuh binatangnya, makhluk hidupnya. Ya. Tuhan tuh nggak pernah menciptakan. Kalau lucu dong saudara, dinosaurus telurnya dulu. Apa telurnya dulu? Jadi yang ada telurnya dulu. Yang nganggreminya siapa? Tuhan ciptakan binatangnya dulu, ayamnya dulu, bukan menciptakan telurnya dulu. Jadi buat saya itu pertanyaan-pertanyaan yang telur ayamnya dulu yang Tuhan ciptakan. Amin sudah. Setuju nggak saudaranya? Iya, barangkali beli telurnya dikit kan, endok dikit mereka netes. Iya, proses selanjutnya. Proses awalnya kan siapa dulu yang diciptakan? Ya binatangnya dulu. Apa Adam dan Hawa bayi dulu? Enggak. Jadi ini saudara, ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, dikeraskan dulu, ya, dikeraskan hatinya sama Tuhan, atau memang sudah keras duluan? Keras duluan. Hati Firaun sudah bebal duluan. Makanya ada firman bilang begini, aku tidak akan pernah berbantah-bantah lagi. Artinya apa? Tuhan udah gak mau lagi pusing gitu, udah gak mau urusan lagi sama manusia. Waktu dikirim air batu sudah, aku tidak mau lagi berbantah-bantah dengan manusia. Gak mau lagi berdebat. Ya, menurut pendapat kamu, ya sok udah. Menurut maunya kamu, ya sok sudah. Pak benernya kamu baik. Tapi ngeri nih saudara, kalau sampai Tuhan biarkan seperti ini, akhirnya apa? Udah gak ada kesempatan. Dikasih sepertinya dikasih, tapi bebel lagi, keras. Makanya apa saudaraku? Tadinya dia bilang, iya boleh pergi, ya. Tapi akhirnya keras lagi. Nanti itulah yang keberapa lagi datang, iya, redakan dulu ini air menjadi darah, redakan dulu ini, ambil dulu ini, singkirkan dulu yang namanya belalang, belalang yang ada, singkirkan dulu. Nanti aku akan izinkan kamu. Belalang yang udah singkir, keras lagi, tidak diizinkan.
Hati-hati di saudara. Kalau kita terus mengeraskan hati, akhirnya kita dikerasin. Kalau kita nggak pernah mau bertobat, akhirnya makanya dalam kitab Wahyu akhirnya Tuhan bilang begini, yang jahat biarlah dia bertambah jahat, yang kudus biarlah dia tetap menguduskan diri. Tapi yang jahat biarlah dia terus lakukan kejahatan. Ngeri. Hari ini kita masih dengar firman masih mengetuk, ya. Tuhan seperti berdiri di pintu hati kita, mengetuk, merayu kita, ya. Sepertinya firman ini merayu kita, yuk bertobat, yuk bertobat, yuk bertobat. Ayo jangan teruskan kejahatan. Sepertinya firman itu merayu kita. Tapi kalau sampai satu saat firman sudah memempan, akhirnya kita dikeraskan. Kejadian demi kejadian, saudara, teguran demi teguran, tapi tidak pernah mengubah hidup kita. Akhirnya kita dikeraskan. Karena saya percaya, saudara, sebelum teguran itu datang, maksudnya gini, sebelum pukulan itu datang, yang datang adalah teguran. Amin, saudara. Teguran lewat firman, ya, dari firman yang halus, yang lembut, sampai firman yang mulai keras, kasar, hantam kita, pukul kita. Tapi kalau firman sudah nggak mempan, ya sudah. Akhirnya tegurannya bukan lagi lewat firman, tapi lewat kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Tolong kita supaya Tuhan jangan kerasan hati kita. Tuhan masih berikan kemurahan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Karena kalau kita dikerasan hatinya kayak Fir'aun, udah nggak ada lagi tuh berpikiran untuk bertobat. Bertobat tuh cuma kata-kata kosong. Bertobat tuh cuma di mulut doang. Tapi kerinduan untuk bertobatnya nggak ada sama sekali. Bertobat, keinginan bertobat kalau lagi ada masalah, aduh nggak berdaya, ya, nggak berdaya, saudaraku. Baru berpikir bertobat. Tapi kalau sudah mulai pulih lagi, mulai baik lagi keadaan, wah, seperti 9 orang kusta, ya. Bertobat tuh waktu badannya nggak bisa buat apa-apa. Waktu badannya terbelenggu sama kusta, dia bertobat. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa buat apa-apa. Mau ngumpul sama penjudi, nggak ada yang mau terima. Mau ngumpul sama pemadat, nggak ada yang mau terima. Mau main perempuan, nggak mau ada yang terima. Ya, orang nggak mau deket-deket. Masalahnya karena memang badannya dibatasi. Tapi waktu badannya sudah tidak terbatasi lagi, wah, jagoan. Maaf, sudah. Ini juga firman buat saya. Firman buat kita semua. Amin, sudah. Supaya jangan sampai akhirnya Tuhan mengeraskan hati kita, sampai akhirnya kita jadi bebal gitu. Biarlah anugerah Tuhan memulihkan saya dan saudara. Biarlah anugerah Tuhan itu mengingatkan akan kekurangan-kekurangan kita. Ini firman mengingatkan kekurangan. Dan kita mau bilang, Tuhan, ini saya, Tuhan orangnya. Tuhan pulihkan saya oleh anugerah Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, saya mau bertobat, Tuhan. Saya nggak mau hidup di dalam dunia yang seperti. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Amin, saudara. Masalahnya gini, daging ini cenderungnya sama dosa. Daging saya, dagingnya saudara itu cenderungnya sama dosa. Dagingnya kita ini bukan cenderungnya sama roh. Dagingnya kita kalau disuruh berdoa, suka tak saudara? Nih kalau saya bilang, yuk saudara, nanti malam kita doa semalaman, wah dagingnya berontak. Iya kan saudara? Dagingnya nggak suka sama yang begituan. Itulah sebabnya kita harus lawan kedagingan ini. Dan
Masalahnya kita masih hidup dalam daging. Itulah sebabnya Tuhan kirimkan roh penolong buat saya dan saudara. Roh itu yang memampukan kita untuk apa? Untuk melawan kedagingan. Dan izinkan rohnya terus bekerja tiap-tiap hari. Untuk apa? Untuk semakin hari kita semakin mematikan kedagingan. Tolong kita, Bapak Saudara. Mari sama-sama kita menyembah.